Nah, saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah ya. Unsia ini insya Allah menuju perjalanan 2 tahun ya. Menuju perjalanan 2 tahun ini mahasiswa kita sudah ada yang menempuh di semester 4 untuk ke depan ini ya. Ada yang menempuh di semester 3 ya. Ada yang menempuh di semester 2 dan insya Allah ada yang menempuh di semester baru yang insya Allah akan bersama-sama akan kita masuki di bulan Maret ya. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita semuanya bahwasanya Anda telah berhasil menempuh perjalanan dengan Unsia untuk belajar di prodinya masing-masing ya, kurang lebih selama 2 tahun. Nah, 2 tahun lagi Anda semuanya akan lulus. Nah, ini sangat menggembirakan ya. Jadi kabar menggembirakannya adalah 2 tahun lagi bagi yang telah masuk di semester ganjil 2020, insya Allah akan lulus ya. Kapan lulusnya, teman-teman semuanya ya? Lulusnya adalah mengacu kepada perencanaan di dalam rencana operasional Unsia ya. Jadi insya Allah Anda semua ya kan itu kami targetkan ya lulus paling cepat 3,5 tahun ya atau 7 semester di tahun 2023 ya. Jadi untuk menghasilkan lulusan pertama ini di tahun 2023 Anda telah berhasil mencapai 144 SKS ya. 144 SKS selama 7 semester, tidak ada nilai D, semua nilai C di semua mata kuliah ya, lulus semuanya ya. Kemudian sudah berhasil ya kan menyelesaikan tugas akhir ya, itu yang paling penting ya. Dan tugas akhirnya paling tidak nilainya B ya. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semuanya dan juga Anda semuanya ya, agar Anda tetap semangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan kuliah di prodinya masing-masing ya, kurang 4 semester ya. Kurang 4 semester atau 2 tahun lagi ya. 4 semester atau 2 tahun itu sangat cepat teman-teman ya, nggak terasa ya. Jadi nggak terasa. Anda aja yang yang masuk di ganjil 2020 ini aja kan sudah mau masuk di semester 4 ya. Ini luar biasa ya. Nah, untuk menuju ke situ, insya Allah saya dengan jajaran para kaprodi ya, dibantu oleh semua staf Unsia dan juga dosen dan juga tenaga pendidikan ya. Ini mempersiapkan akreditasi pertama untuk semua program studi ya. Akreditasi pertama untuk semua program studi ini insya Allah kita jadwalkan di 24 Maret kita sudah melakukan submisi ya atau pendaftaran akreditasi ke BAN PT ya. Setelah itu nanti di akhir Desember kita melakukan akreditasi institusi ya. Jadi supaya kita memiliki legalitas, memenuhi peraturan, memenuhi taat azas bahwa Unsia ini diperbolehkan meluluskan mahasiswa setelah melakukan reakreditasi pertama ya. Karena kan kita sudah terakreditasi, posisi kita sudah dengan izin operasional yang diberikan oleh kementerian, kita itu sudah memenuhi persyaratan akreditasi minimum ya. Tapi kita wajib melakukan reakreditasi 2 tahun sebelum izin operasional itu selesai ya. Nah, ini perlu saya beritahukan kepada Anda semuanya, izin operasional Unsia beserta 5 prodi itu diberikan pada tanggal 24 Agustus 2020, mohon maaf. Surat izin operasional ini 2020 akan berakhir di bulan Agustus 2022 ya. Jadi sebelum izin operasional itu berakhir, kita sudah mendapatkan status akreditasi atau reakreditasi dari BAN PT ya. Jadi Anda jangan khawatir, jangan berprasangka buruk ya. Pak, kenapa kok lama Pak? Ya, semua program studi di Indonesia juga sama seperti kita ya. Yang mendapatkan izin operasional itu diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan akreditasi pertamanya ya. Dan Unsia alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan para kaprodi dan para dosen ya kan, ini insya Allah on schedule ya, on schedule. Bahkan alhamdulillahnya lagi adalah sebelum 2 tahun kita sudah mendapatkan akreditasi ya. Untuk itu mohon bantuan dan doanya Anda semuanya ya, karena akreditasi ini tidak hanya bisa dicapai dengan kita, tapi dengan Anda semuanya para mahasiswa ya. Nah, ini teman-teman, kita harus tahu ya bahwa dengan Anda punya target kapan lulus ya, itu menjadi motivasi bagi Anda semuanya ya, menjadi motivasi untuk merencanakan perkuliahan ini dengan optimal ya.
dengan optimal di setiap semesternya, ya. Sehingga apa kan? Optimal itu definisi saya adalah setiap mata kuliah yang Anda ambil di semester itu lulus, ya. Minimal nilainya A, ya. IPK-nya 4, ya. IPS-nya juga 4. Nah, itu perfect itu, sempurna, ya. Nah, ini perlu saya jabarkan kepada Anda ya, agar nanti di tahun 2023 saya targetkan ada mahasiswa yang berhasil lulus dengan menempuh 144 SKS dengan masa studi 7 semester. Ya. Jadi bagi Anda yang saat ini hadir, yang itu masuk di ganjil 2020, ini saya dorong, ya. Saya dorong, saya semangati dengan para Bapak Ibu Kaprodi, dengan para dosen agar bisa lulus 7 semester, ya. Bisa kira-kira? Nah, ini nanti Mas Rizky ini nanti yang menggali jawabannya ya. Intinya adalah itu bisa dan sangat realistis ya, sejauh kita sudah mempersiapkannya dari sekarang, ya. Jadi Anda punya waktu 1,5 tahun, ya. Bisa nggak 1,5 tahun lagi Anda lulus, ya? Yang perlu Anda cek nanti dengan para dosen PA atau dosen pembimbing akademik ya. Di semester-semester yang setelah diambil, semester 1, 2, 3 ya, apakah ada mata kuliah yang nggak lulus? Apakah ada mata kuliah yang dapat D? Apakah ada mata kuliah yang ketinggalan yang belum diambil? Nah, ini harus segera diverifikasi oleh Anda bersama dengan pembimbing akademik, supaya nanti di semester genap ini yang akan kita masuki bersama-sama, itu mata kuliah itu jangan sampai ketinggalan, ya. Jangan sampai ketinggalan, apalagi setelah di ujung, karena banyak kejadian ya, banyak kejadian di semua kampus ya. Begitu di semester 8 ngambil tugas akhir, dicek sama dosen PA, tugas akhirnya udah lulus, dapat nilai B kan, ternyata ada satu mata kuliah yang belum lulus. Nah, ini ngeman ya. Terpaksa dia harus nunggu 1 semester lagi ya, bahkan juga nunggu 1 tahun ya, karena betul mata kuliah itu kan ada di ganjil dan genap ya, tertib seperti itu ya. Jadi ini saya wanti-wanti kepada Anda, kunci keberhasilan Anda nanti bisa menempuh 7 semester atau 8 semester tepat waktu itu adalah kecermatan Anda ya, keseriusan Anda ya untuk mempersiapkan perkuliahan per semesternya ya. Jangan sampai per semesternya itu ketinggalan, ya ada mata kuliah ketinggalan, ya. Nah, oke saudara-saudara, saya lanjutkan. Nanti ini detailnya akan diterangkan oleh para kaprodinya masing-masing di breakout room ya, coba dicermati ya. Nah, ini adalah jadwal akademik kita untuk semester genap yang akan kita masuki di bulan Maret ini, ya. Jadi ini nanti saya sharekan kepada Anda semuanya, Mas Rizky ya, dan juga para kaprodi ya. Jadwal akademik kan sudah diketahui ya. Nah, jadwal akademik ini ya, saudara-saudara, Pak, kenapa jadwal akademik itu nggak boleh kita buat sesuka-sukanya? Ya, Pak, kita kan kuliah kita online. Kita seharusnya bisa dong, Pak, kita fleksibel jadwal akademik, ya kan? Kita kan kuliah online, kita fleksibel dengan waktu, termasuk juga dengan jadwal akademik. Nah, saudara-saudara, jadwal akademik ini adalah menyesuaikan dengan jadwal pelaporan kepangkalan jatah dikti atau PD dikti, ya. PD dikti ini ya merekord semua aktivitas kegiatan pembelajaran di semua kampus di seluruh Indonesia ya. Jadi wajib kita laporkan di bulan April sama di bulan Oktober ya. Jadi bulan April itu adalah awal dari semester genap, Oktober itu adalah awal semester ganjil rata-rata ya, maksimal awalnya di bulan tersebut. Untuk itu saudara-saudara, jadwal semester ganjil dan genap mengikuti periode pelaporan di dalam PD dikti tadi itu ya, sehingga semester ganjil itu rata-rata di semua kampus di Indonesia dimulai di bulan Agustus sampai September, bahkan juga Oktober ya. Untuk semester genap rata-rata kampus Indonesia dimulai di bulan Februari atau Maret hingga April, seperti itu ya. Batasnya adalah April dan Oktober ya. Karena itu saudara-saudara, Anda sering diobrak-abrik sama kaprodi ya, didorong-dorong sama dosen PA ya kan, agar betul-betul mematuhi jadwal akademik ini ya. Karena jadwal akademik ini sangat ketat, tidak boleh kita langgar ya. Kalau kita telat, maka Anda tidak bisa dilaporkan. Kalau tidak bisa dilaporkan, nah itu berdampak panjang. Berdampak panjang, Anda boleh ikut kuliah tapi tidak dilaporkan. Nah, itu kan ngeman ya, ngeman sekali ya. Jadi aktivitas kita ini selama 14 semester maksimal ya, itu record secara sistematis by system ya. Untuk itu saya mohon kepada mahasiswa saya semuanya ya, agar melakukan perencanaan ini dengan tepat ya.
Pak, saya mau lulus 7 semester di tahun 2023. Maka Anda harus segera siapkan ya. Siapkan ya dengan bimbingan PA ya dalam perkuliahan ya, kemudian aktif melakukan kegiatan dalam perkuliahan ya. Tidak ada yang ketinggalan ya. Kemudian semua mata kuliah juga lulus ya, kemudian juga mulai diskusi mengenai topik tugas akhir yang harus disiapkan. Nah, itu sudah mulai Anda rancang mulai dari sekarang ya. Dan jangan khawatir ya, dosen PA dan para kaprodi ini dan juga Bu Meta beserta jajarannya kan itu mendampingi Anda setiap hari ya. Sejauh itu adalah dalam waktu masa Anda perkuliahan ya. Oke, saudara-saudara, selanjutnya adalah untuk masa baru. Oke, untuk karena masa baru ini belum dimasukkan dalam grup kita Bu Meta ya. Insya Allah nanti akan ini nih masa baru yang di semester genap nanti ya. Jadi mata kuliah masa baru itu paket ya semester 1 dan 2. Beban studinya adalah 18 atau 19 SKS ya. Kemudian masa diberikan kesempatan untuk pindah prodi ya dalam minggu-minggu awal perkuliahan jika dirasa salah ambil pilihan prodi di Unsia ya. Jadi ini hanya untuk case masa baru ya, untuk kasus masa baru ya. Tapi kalau Anda sudah semester 3, sudah semester 2 untuk pindah prodi, ini tidak diperbolehkan ya. Sebisa mungkin kalau di awal-awal kan itu Pak, ternyata saya nggak cocok, Pak. Saya nggak pernah punya pengetahuan tentang prodi ini, prodi itu. Saya ambil-ambil nyoba-nyoba saja gitu kan. Ternyata saya lebih dekat ke prodi ini, Pak. Boleh nggak saya pindah? Boleh kalau waktu itu adalah Anda masa baru dan perkuliahan berjalan 1 atau 2 minggu. Ya, gitu. Oke. Saudara-saudara, saya mau lanjutkan. Nah, ini yang paling penting ya. Mahasiswa yang hadir saat ini itu ada di posisi, mohon maaf, ada yang masuk di ganjil 2020, ada yang masuk di genap 2020, ada yang masuk di ganjil 2021 ya. Untuk yang ganjil 2020, posisi semester yang telah ditempuh adalah 3 semester ya. Kemudian posisi semester yang akan dimasuki adalah semester 4 ya. Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah MKPS dan MKU untuk semester 4 ya. Jadi Anda bisa mengambil semester ini ya, itu daftar MKPS di prodinya masing-masing dan MKU ya. Bisa juga ngambil lebih dari paketnya ya. Itulah Anda melakukan bimbingan akademik wajib ya, karena di situ Anda boleh mengambil lebih dari 18 SKS sesuai dengan capaian IPK-nya ya. Syukur-syukur kalau itu Anda bisa ngambil ya karena itu kita buka mata kuliah kita yang ada di genap ini kan, Anda bisa mengambil ya 18 atau 20 ya 22 boleh ya, maksimal 24 ya, walaupun itu saya tidak menyarankan. Yang bagus adalah ya tetap proporsional ya, kita mengambilnya sesuai dengan kemampuan waktu kita ya. Ya paling tidak 20 boleh, 22 juga boleh ya. Untuk yang masuk di genap 2020, posisi semester yang telah ditempuh adalah 2 ya. Posisi yang akan dimasuki adalah semester 3. Tapi mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah genap ya. Jadi anak yang genap di 2020 ini akan ketemu dengan anak yang ganjil 2020 ya dalam mata kuliah yang sama ya. Ini juga sama ya kan. Ini juga wajib melakukan bimbingan akademik karena Anda boleh mengambil lebih dari paketnya 18 SKS ya, maksimal 24 walaupun mungkin akan kita batasi dulu ya antara 20 sampai 22 ya. Pada prinsipnya boleh, cuman kita harus melihat kemampuan waktu Anda dulu ya. Ya, untuk yang anak yang ganjil 2021 yang masuk di semester kemarin yang telah kita lalui, ini adalah Anda mengambil paket ya. Paket Anda, posisi Anda di semester 2 ya. Jadi paket Anda tidak wajib melakukan bimbingan ya. Anda tinggal langsung ya kan itu masuk ke sistem untuk melihat mata kuliah yang dipaketkan oleh prodinya masing-masing ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan Bu Meta ya. Nanti kita itu ada pertanyaan 1-2 saya terima ya. Kemudian untuk Kaprodi, halo Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi, ini nanti akan saya share kepada Kaprodi ya. Baik Pak Ucu, ya terima kasih. Silakan Bu Meta, Pak itu Rizky ya, Pak Rizky ya. Silakan Rizky, pertanyaan gitu. Siap, baik Pak Ucuk. Ini Pak Ucuk lebih nyaman untuk langsung buka sesi tanya jawab saat ini atau bagaimana? Sebentar, termute. Gimana Pak Ucuk? Langsung sesi tanya jawab Pak? Atau mau dikumpulkan dulu? Boleh langsung aja ya. Langsung aja, oke baik. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, ini bisa dengan fitur raise hand atau sebentar. Oke, sekarang untuk kolom chat sudah dibuka. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat ataupun melalui
eh, apa namanya, fitur raise hand ya. Oke, baik. Di sini ada Muhammad Yamin Puapua, kemudian titik, sebentar, saya cek lagi. Oke. Ini saya minta tolong supaya kalau nama tolong pastikan menggunakan nama yang benar, tidak dengan simbol tertentu. Jadi saya bisa mengidentifikasi. Sebentar. Oke, ini ada dua pertanyaan Pak Ucuk. Yang pertama kita pilih ada dari Julia Resi dan Muhammad Yamin Pua Upa ya. Baik. Kita mulai dari Julia dulu ya. Sebentar. Oke, Julia silakan. Halo, selamat sore. Ya, Ya, selamat selamat sore. sore. Ya. Mengenai KRS, saya kan semester 2 untuk sekarang. Apa itu masih diisikan secara otomatis atau kita isi secara manual? Terima kasih. Oke. Mbak Julia ini masuk di semester berapa? Di genap 2020 apa 2021? 2021. Oh, masuk di ganjil 2021 ya? Iya, Oke. benar. Oke, berarti Anda paket ya? Paket. Semester dipaketkan. Ya, masih Benar. paket 1 2 ya. Oke. Baik. Jadi Berarti Anda tidak perlu isi KRS ya Pak Ucuk kalau gitu ya? tidak perlu isi KRS Oke, ya. baik. Itu kan tidak wajib, tapi kalau misalkan Anda mau bimbingan akademik enggak, itu diperbolehkan, silakan ya. Baik. Terima kasih Pak Ucuk. Gimana Julia, sudah jelas informasinya? Sejauh ini sudah jelas. Terima kasih. Baik, Oke. sama-sama. Baik Pak Ucuk, izin ini ada Pak Muhammad Yamin, saya allow ya Pak ya? Ya, silakan. Baik. Iya, silakan Pak Yamin untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum Pak Ucup dan teman-teman Ya. semuanya dan ibu-ibu Kaprodi. Pak Ucup, ada saya ini pengalaman yang semester baru lalu. Jadi pada saat kita mengisi KRS itu kita pilih kelas sesuai dengan waktu alokasi waktu kita, Pak. Oh ya. Saya waktu itu saya banyak alokasi itu dari 7 mata kuliah itu 3 saya alokasikan ke hari Senin dan hari Sabtu. Jadi hampir semua saya alokasikan ke waktu itu karena itu waktu yang saya siapkan. Tapi pada kenyataannya kita berlaku dari hari Rabu sampai hari Minggu gitu. Iya, ya. Nah, maksud saya mungkin kalau memang itu seperti itu lagi, mungkin tidak perlu lagi dilakukan pilihan untuk kita mengalokasikan waktu di hari yang kita inginkan. Seperti itu, Pak. Kecuali misalnya semester ini mulai diterapkan seperti itu, Pak. Karena yang kita kerja, kita sesuaikan dengan waktu yang kita alokasikan, Pak. Iya, betul Pak Yamin, betul. Iya. Terima kasih banyak, Pak Ucup. Ya, Pak Yamin. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Yamin. Ya, sangat luar biasa ya. Dengan semangatnya beliau, saya juga sangat kagum ya dengan Pak Muhammad Yamin yang bisa menjadi contoh bagi kita semuanya kan, semangat tetap membara untuk perkuliahan ya. Nah, mohon izin Pak Yamin, perlu saya jelaskan kenapa di dalam pengambilan KRS itu ada jadwal mata kuliah hari tertentu ya. Senin jam sekian, Selasa jam sekian, Rabu jam sekian ya. Padahal perkuliahan kita itu realisasinya adalah 5 hari dalam waktu 1 minggu, dimulai hari Rabu ya. Jadi saya jawab dulu itu ya, kenapa kok ada seperti itu ya. Nah ini Pak Yamin, seperti yang saya jelaskan di awal, karena semua perguruan tinggi di Indonesia itu, baik yang online maupun yang reguler, itu wajib lapor ke dalam PD Dikti, Pangkalan Data Dikti ya. Nah nama teman-teman semua ini sudah ada dalam PD Dikti, coba dicek nanti ya di PD Dikti namanya dan nanti ketahuan Pak Muhammad Yamin, Prodi Manajemen misalkan, NPM-nya sekian, telah menempuh semester 1 dan 2, itu ada semua di situ Pak. Nah format laporan di PD Dikti ini meminta mata kuliah itu ada setting harinya, Pak. Itu ya. Jadi itu format laporan sebetulnya ya. Bukan realisasi perkuliahan ya. Jadi itu mohon dipahami, itu bukan kenapa waktu Anda semuanya ngambil mata kuliah, teman-teman ngambil mata kuliah ya, Bapak Ibu semuanya, itu ada harinya. Dipilih kelas dan juga pilihan harinya. Itu adalah bukan realisasi perkuliahan, tapi itu adalah persyaratan administrasi supaya itu bisa dilaporkan ke PD Dikti ya. Jadi karena PD Dikti ini belum menyediakan format khusus untuk program studi atau juga perguruan tinggi yang online yang seharusnya itu adalah dilaksanakan tidak terikat waktu, terikat dalam 1 minggu pembelajaran ya, sesuai dengan SKS ya. Jadi jangan khawatir Pak Yamin ya.
pilihnya bebas ya. Pilih harinya bebas, waktunya bebas ya, itu cuma masalah itu persyaratan administrasi yang harus kami setting seperti itu supaya match dengan pelaporan ke Pendikbud. Ya, mohon maaf Pak Yamin, mungkin waktu itu lupa dijelaskan ya oleh kami ya. Oke, mohon maaf ya. Akhirnya kelasnya kita berbeda-beda, Pak. Kita iya, ikut. betul. Ya. Siap. Jadi kalau bisa pilih kelasnya yang sama dengan teman-temannya saja ya. Jadi itu lebih nyaman ya. Oke, saya paham ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, sama-sama Pak Yamin. Ya, silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Ucuk untuk jawabannya. Jadi mengulang lagi ya Pak Ucuk ya untuk memperjelas bahwa apa yang tertera di dalam siakat itu berarti adalah format pelaporan ya Pak. Sementara realisasi asli perkuliahan itu adalah 5 hari ya Pak ya? 5 hari. 5 hari. Nah, jadi teman-teman kalau masih bingung silakan buka lagi pemaparan tentang Pensamaku yang dulu pernah rekan-rekan ikuti sebelumnya. Ya Pak Ucuk ya, itu pernah dijelaskan juga. Buka pada saat sesi Pak Ucuk kasih penerangan. Nah, itu bisa diakses di Unsia TV. Oke. Nah, selanjutnya Pak Ucuk izin, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kita pilih 2, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Agus Mursyid. Assalamualaikum, apakah semester ini ada semester antara lagi? Silakan Pak Ucuk. Ya. Oke, bagus Pak Mursyid ya, Mas Mursyid. Semester antara itu berada di posisi itu setelah selesainya semester genap ya. Jadi antara genap menuju ganjil itu ada jeda waktu 2 bulan ya. Nah, itu pasti akan insya Allah kami buka semester antara ya. Semester antara ini ada 2 kegunaannya ya. Digunakan untuk mengulang mata kuliah yang belum lulus ya, atau juga digunakan untuk jalur akselerasi ya. Jadi insya Allah akan kami buka ya, karena memang itu sudah menjadi ketentuan ya, menjadi ketentuan untuk semester antara ya. Tapi usahakan Anda jangan menggunakan itu sebagai untuk ngulang ya. Usahakan per semester itu tepat jadwalnya ngulang. Itu lulus semua ya, supaya tidak ngulang ya. Yang semester antara digunakan untuk akselerasi ya. Jadi beban perkuliahan jadi lebih tidak membebani Anda ya, gitu. Oke, lanjut Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Ucuk. Nah, kalau bicara beban perkuliahan berarti kan nanti SKS ya Pak ya, bicara tentang SKS ya Pak. Iya. Nah, nanti untuk SKS ke depan akan ada breakout room, jadi pastikan rekan-rekan untuk tetap mengikuti dengan baik acara kita sampai akhir. Baik Pak, izin ini saya ada beberapa pertanyaan lagi yang juga masuk di dalam kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari, ini kebanyakan mengulang. Nah, ini ada pertanyaan dari Ria Siti, kebetulan masuknya malah ke direct message saya. Selamat sore Pak Ucuk, saya Ria Siti Koiria, mahasiswi komunikasi angkatan genap 2020. Izin bertanya, jika ingin mengambil 24 SKS, apa saja syaratnya? Apa memang saat ini paling maksimal 22 seperti yang Bapak sampaikan? Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Oke, pada prinsipnya diperbolehkan mengambil maksimal 24 SKS. Syaratnya adalah sesuai dengan capaian IPK ya. IPK yang lebih dari 3 itu bisa mengambil 20 sampai 22 ya. 3,5 lebih bisa sampai 24 ya. Nah, itu saya serahkan itu kepada pembimbing akademik ya. Pembimbing akademik yang bisa memberikan kebijakan boleh mengambil maksimal atau tidak ya. Karena kenapa demikian? Karena itu adalah sebagai tadi ya, sistem SKS adalah kredit semester ya. Ya, kalau kita alokasikan dengan istilah kredit ya, itu kan berarti kalau kita melunasi kewajiban kita dalam kredit semester itu lancar ya, IPK kita 3 semua, berarti kan Anda dinilai layak untuk bisa mengambil lebih dari paketnya ya. Jadi kalau misalkan Anda setiap paket semester itu lulus semua mata kuliahnya, IPK-nya lebih dari 3, maka Anda diberikan justifikasi oleh Dosen PA, berarti anak ini bisa mengatur waktunya ya, bisa melunasi beban studi paketnya per semester. Artinya apa? Anak ini memiliki motivasi yang bagus. Artinya apa lagi gitu kan? Berarti anak ini bisa ditambahkan beban lebih maksimal 24 ya. Jadi secara persyaratan adalah IPK-nya ya. Untuk persyaratan yang kedua dan seterusnya itu adalah persyaratan konsultasi dengan pembimbing akademik ya. Perhatikan waktunya ya kan, karena ngambil 24 berarti Anda mengambil kurang lebih 9 mata kuliah. Nah, bisa nggak Anda mengatur waktu ya kuliah ya dengan sambil bekerja, 9 mata kuliah itu harus lulus. Ya. Kalau yang paket ya kan misalkan 7 atau 8 mata kuliah Anda biasa lancar ya, lancar karena Anda bisa ngatur waktu kan, pekerjaan juga lancar sehingga Anda bisa lulus semuanya dengan nilai optimal ya. Sekarang ditambahi bebannya. Nah,
yang bisa ngukur itu adalah pada prinsipnya adalah mahasiswa, ya. Tapi mahasiswa tadi itu nanti dibimbing oleh pembimbing akademik. Apakah betul bisa diberikan beban lebih sesuai dengan capaian IPK-nya. Untuk IPK yang di bawah 2 ya, 2,0 ya, ini masih tetap paket semester seperti itu ya. Oke, ya bagus Rizky. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ucuk. Nah, ini sepertinya kalau untuk sebetulnya ada berbagai macam pertanyaan, tapi sepertinya ranahnya akan berada ke keuangan. Nah, ini terkait dengan keuangan, izin ya Pak Ucuk, kita akan alihkan ke sesi berikut ya. Nah, mungkin kalau sebentar, coba kita sortir lagi apakah ada pertanyaan terkait dengan akademik. Oh, ada yang direct masuk ke saya sebenarnya Pak. Izin, ini ada pertanyaan dari Eva. Pak, untuk semester depan LMS-nya kembali ke Haruka enggak? Itu gimana tuh Pak? Silakan Pak. Ya. Oke, secara resmi saya juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan Anda itu menggunakan LMS yang bermasalah sebelumnya di semester ganjil. Ini sudah saya pastikan ya kan, kita tidak lagi menggunakan LMS tersebut ya. Kita menggunakan LMS yang saat Edlink ya. Edlink ini yang bagus ya kan. Dan ke depan sudah kami siapkan LMS yang sedang dalam tahapan uji coba ya, uji coba dan juga penelitian supaya itu bisa digunakan untuk kita sendiri ya. Oke ya, yang pasti adalah dengan Edlink ini kita bisa optimal ya seperti itu. Oke Mas Rizky, lanjut. Siap, baik. Sepertinya kalau untuk pertanyaan terkait dengan akademik sudah cukup ya Pak. Karena ini sebenarnya banyak sekali, cuman kalau kita layani semua satu persatu kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Kasihan tim-tim yang lain juga ya rekan-rekannya. Kenapa Pak? Saja yang belum sempat kita ulas pertanyaannya, disapa saja ya. Di sini ada Pak Marnoto, Pak Jufri ya. Mohon izin ya Pak ya. Nggak bisa kita layani satu persatu ya. Mungkin terwakili tadi ya. Semoga terwakili ya. Siap. Nah, atau begini solusinya teman-teman. Jadi kalau mau ada pertanyaan boleh. Ini kan kalau di Zoom itu bisa save chat ya. Nanti save chatnya akan kami simpan. Nanti kalau nggak bisa dijawab, saya tanyakan ke Pak Ucuk untuk hari apa nih Pak? Enaknya Pak? Selasa? Nanti itu di list saja, di list ya, yang belum sempat kita jawab hari ini di list. Nanti itu kita bikin listingnya, dikerjakan listingnya ya. Oke, siap. Baik. Di Excel ya, nanti kita edarkan ya. Siap. Baik. Sudah dengar ya kawan-kawan ya. Jadi yang hari ini mungkin tidak terakomodir pertanyaannya nanti akan dijawab delayed mungkin hari Selasa. Nanti saya sampaikan di Telegram ya seperti biasa. Baik Pak Ucuk, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan untuk sesi akademik ini. Silakan Pak. Jangan pesan terakhir ya kan. Oh salah ya Pak ya. Pesan penutup, maaf. Oke, pesan penutup. Silakan. Oke teman-teman, saya mengharapkan itu motivasi teman-teman semuanya ya, sesuai dengan perencanaan kami kan, itu sebisa mungkin yang ada di tahun yang masuk di tahun ganjil 2020 atau genap 2020 ada yang bisa lulus di tahun 2023 ya. Amin. Jadi nanti kami wisuda di Jakarta ya. Karena itu mau kita laporkan kepada Pak Menteri, mau kita laporkan kepada Pak Wapres ya, bahwa Unsia ini berhasil menghasilkan lulusan yang nanti bisa diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat dan bangsa ya. Untuk itu saya mohon semangatnya, saya mohon juga jika ada masalah-masalah ya yang terkait dengan kendala akses, kendala apa saja kan, kita akan moderat ya untuk juga turut membantu menyelesaikannya. Sepanjang tadi ya, karena online ini Bapak Ibu, saya mohon izin ya, ini kita tidak bisa melihat Anda secara langsung ya. Berarti apa? Anda lah yang menjadi kunci pemainnya ya. Kalau ada masalah, Anda langsung ngomong ya. Pak, saya ada masalah akses, Pak ada masalah ini, sehingga tidak ketinggalan. Intinya adalah tidak ketinggalan dengan jadwal akademik yang telah kami rancang ya. Sehingga Anda bisa optimal, capaian IPK Anda juga bisa optimal, dan lebih penting lagi adalah mendapatkan nilai lebih dari pembelajaran yang telah disetting oleh para dosen dan para kaprodi ya. Sekian dari saya juga berterima kasih kepada para kaprodi dan Bu Meta ya untuk masuk Unsia ya. Semangat untuk kuliah, untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ucuk atas paparannya. Baik rekan-rekan, sekali lagi diingatkan bahwa mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan. Jadi bagi yang ingin bertanya mungkin bisa tuliskan di kolom chat, nanti akan kami bantu distribusikan dan nanti akan disampaikan ke Pak Ucuk untuk diberikan jawaban. Tentu di hari Selasa ya, atau mungkin kalau bisa hari Senin akan kami sampaikan di hari Senin.
Baik, rekan-rekan, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini kebetulan pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan keuangan, jadi kita langsung sambut saja eh mama kita, ibu kita semua. Kalau bahasanya di Unsia adalah ibu kita semua. Ini ada Ibu Vera atau Kak Vera. Halo Kak Vera, selamat sore. Apa kabar? Ya, sore Mas Rizky. Iya, cerah sekali hari ini. Jadi Kak Vera, kita sedang ada di hadapan 301 partisipan. Artinya ada sekitar 200 lebih mahasiswa yang turut bergabung untuk menyimak pemaparan dari masing-masing narasumber. Nah, rekan-rekan, jadi Kak Vera ini adalah bagian dari Biro Keuangan Universitas Siber Asia, dan saat ini Kak Vera akan menerangkan seputar kebijakan keuangan untuk semester berikutnya ya Kak Vera ya. Ya, betul. Baik, silakan Kak Vera untuk memulai pemaparan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Ya, udah kelihatan ya Mas Rizky? Ya, tampil Kak, aman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore, waalaikumsalam. Ya, ini saya sedikit menjelaskan untuk keuangan di Unsia bagi mahasiswa. Jadi untuk biaya pendaftaran itu 100.000 ya, seperti yang teman-teman sudah bayarkan waktu di awal. Kemudian untuk UKT-nya itu sebesar 3 juta, semua prodi itu sama. Dan bisa dibayar sebanyak 6 kali ya, 6 kali cicilan. Dari dalam satu semester itu ada 6 kali cicilan, bukan 6 bulan ya teman-teman. Jadi ini ada yang cicilan itu kena dalam 1 bulan itu 2 kali. Jadi untuk cicilan pertama ini jatuh tempo tanggal 19 Maret. Ini sampai dengan akhir penutupan KRS ya, sesuai dengan kalender akademik. Kemudian yang kedua itu tanggal 6 April. Kemudian yang ketiga tanggal 27 April 2022. Nah, untuk UTS ini syaratnya teman-teman harus lunas untuk cicilan kedua dan ketiganya supaya bisa mengikuti UTS. Kemudian yang cicilan keempat itu di tanggal 27 Maret. Mei. Kemudian Mei ya. Sorry, bentar. Terus yang kelima itu di tanggal 6 Juni, kemudian cicilan ke-6-nya itu 25 Juni. Nah, untuk UAS-nya ini juga wajib lunas cicilan 4, 5, 6. Jadi kalau mau mengikuti UAS itu harus lunas cicilan 1 sampai 6. Nah, ini jatuh temponya ada deadline-nya. Jadi kalau teman-teman mau generate VA, di situ juga ada jatuh temponya. Kemudian untuk tata cara pembayarannya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, untuk bisa login ke masing-masing akunnya. Kemudian bisa klik riwayat pembayaran. Kemudian yang ketiga itu kalau mau membayar full bisa diklik semuanya gitu ya, diklik. Jadi biasanya itu ada cicilan ya Mas Rizky ya. Ya. Di situ. Jadi kalau mau lunas diklik semua, tapi kalau hanya mau bayar satu cicilan diklik satu saja. Nah, kalau untuk bukti pembayarannya itu bisa, karena kita pakai VA, bisa langsung otomatis. Tapi kalau misalnya menjelang UTS, UAS itu biasanya kita ada penguncian. Jadi kalau teman-teman mau membayar bisa hubungi hotline keuangan ya, bisa di WA atau di email. Nah, untuk yang mahasiswa rekrut Pintaria itu membayarnya tidak lagi ke VA BNI. Jadi sudah membayar ke VA BCA. Kalau teman-teman belum tahu nomor VA BCA-nya, bisa tanya ke hotline keuangan kami atau bisa langsung tanya ke Pintarianya. Oke. Ya, selanjutnya kalau gimana sih kalau mahasiswa punya tunggakan ya? Jadi kalau mahasiswa punya tunggakan cicilan kedua dan 3, untuk saat ini kami akan mengunci di akses LMS-nya maupun untuk ujian UTS-nya. Jadi kalau teman-teman mau tetap lancar mengikuti ujian UTS, sebaiknya dilunasin dulu cicilan 2 dan 3-nya. Begitu juga untuk UAS-nya, nanti juga kami akan ada penguncian juga. Jadi kalau belum lunas cicilan 4, 5, 6, teman-teman tidak bisa mengakses. Sama seperti yang kemarin nih, sudah kami terapkan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mempunyai kendala mengenai keuangan,
bisa menghubungi kami melalui WA, ini nomor kontak WA-nya, atau email. Untuk teman-teman yang Pintaria bisa juga menanyakan ke kami. Jadi jam kerja kami itu Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5. Kemudian kalau Sabtu itu biasanya kami akan membuka hanya untuk UTS dan UAS saja. Jadi kalau Sabtu hanya setengah hari. Ya, terima kasih Mas Rizky. Ini aja mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Vera atas pemaparannya. Kak, maaf, mungkin bisa sambil share screen untuk menegaskan kembali. Coba tolong di share screen lagi. Oh, oke. Karena ada butir yang penting sekali yang harus teman-teman semua pahami. Ya. Oke, khususnya untuk deadline ya. Ini benar-benar penting karena kalau tidak sesuai itu nanti terkunci ya, Kak Vera ya. Ya, betul. Nah, jadi dari sekarang perhatikan dengan benar. Nanti saya akan reshare lagi materinya baik di Telegram atau mungkin nanti email juga akan disampaikan ya. Nah, oke. Jadi pastikan benar-benar dihafal, disiapkan dan diatur ya uangnya ya supaya tidak mendadak-dadak dan kalian jadi kebingungan sendiri untuk melakukan penyelesaian administrasi keuangan. Oke, jadi buat teman-teman yang tadi sempat bertanya baik melalui direct message ataupun mengajukan pertanyaan di kolom chat, ini adalah jawaban yang langsung bisa tersedia ya, Kak Vera ya. Jadi perhatikan untuk semester depan seperti ini. Nah, untuk tata cara pembayaran khusus untuk Pintaria atau yang dari Haruka. Nah, di sini ini mungkin ada yang bertanya ya, ini VA-nya kemana nih Kak Vera nih? Kalau yang dari Pintaria, misalkan gini dia sudah bayar. Nah, itu kalau VA-nya itu dia statis atau ganti-ganti sih Kak Vera? Mungkin Kak Vera bisa bantu jawab juga. Silakan, Iya, jadi untuk yang teman-teman yang terdaftar di Pintaria Haruka, itu sekarang pembayaran tidak bisa lagi melalui VE BNI kami. Jadi pembayarannya hanya bisa melalui VE BCA Pintaria. Itu untuk nomor VE-nya kemarin sudah kami tanyakan, hanya satu, jadi tidak berganti-ganti seperti kita kan harus generate. Kalau di Pintaria itu cukup satu saja. Jadi begitu sudah bayar, tolong di screenshot, kemudian silakan konfirmasi ke Pintarianya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar dari Pintaria itu pastikan rekan-rekan benar-benar mengingat kembali ya VE BCA yang pertama berarti ya Kak Vera ya. Ya, betul. Oke, nanti bayarnya ke sana dan hubungi melalui CS ataupun hotline keuangan yang ada dari Pintaria. Ya. Kalau rekan-rekan bergabung dengan grup Telegram yang khusus Pintaria, saya sudah pernah bagikan nomornya. Kalau lupa nanti saya cari lagi dan saya bagikan kembali, tapi tolong disimpan karena komunikasinya langsung ya dengan pihak Pintaria ya Kak Vera ya. Kalau untuk urusan betul, itu Mas ya. Rizky. Kalau teman-teman mau tanya VE BCA boleh juga ke hotline keuangan kami di WA atau di email ya. Nanti ada teman-teman dari keuangan akan membantu memberikan nomor VE khusus untuk Pintaria. Oke, siap. Baik. Jadi jangan lupa tadi sudah disampaikan Kak Vera bahwa ada kontak-kontak juga yang bisa dihubungi dari hotline keuangan Unsia untuk membantu memudahkan teman-teman. Oke. Nah, itu coba mungkin bisa dicatat. Ini kan kebetulan ada yang on cam. Dicatat aja ya supaya mudah walaupun sudah berulang-ulang disampaikan, khawatir nanti lupa. Boleh sekarang mumpung lagi ada wadahnya jadi kita bisa simpan kontak-kontak yang penting. Ya. Nah, ini oke. Ya, nah baik. Sekarang untuk sesi pertanyaan mungkin kita buka dari sesi pertanyaan ya. Silahkan bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Ini topiknya keuangan ya kalau yang saat ini ya. Ataupun di kolom chat. Kolom chat sebentar saya coba bukakan. Oke. Silakan untuk pertanyaan terkait dengan keuangan ya. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan terkait dengan akademik, nanti dengan Pak Ucuk dan kebetulan tadi sudah selesai sesi Pak Ucuk, nanti delete saya akan bantu komunikasikan lagi dengan Pak Ucuk ya. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan keuangan. Ini ada Mas Noto ya. Ada Mas Toto sudah raise hand. Ya, silakan Mas Noto untuk mengajukan pertanyaan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rizky, Mas Rizky, dan dosen-dosen saya juga. Dan Ibu Vera, izin bertanya. Di awal-awal kuliah dulu saya ditawarin kalau misalkan bisa pelunasan di awal ada pemotongan. Apakah program itu masih ada ya Bu ya? Sekiranya misalkan semester ini saya ada rezeki maksud saya, terus berniat pelunasan begitu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Noto untuk pertanyaannya. Langsung jawab ya Mas Rizky ya. Silakan Kak. Ya. Jadi untuk cashback itu masih ada itu sampai dengan sampai dengan mahasiswa tamat ya. Jadi kalau mau membayar 3 juta tetap ada cashback sebesar 200.000 gitu. Biasanya nanti itu akan cashbacknya akan kita simpan untuk semester berikutnya. Jadi kalau untuk yang di akhir nanti itu bisa dipakai untuk mungkin biaya wisuda, biaya tugas akhir. Nah itu bisa nanti akan ada untuk pemotongannya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada cashback, silakan tanyakan ke keuangan untuk cashbacknya dan bisa dipotong untuk pembayaran berikutnya, gitu ya, Mas Noto. Oke, clear ya, Mas Noto ya. Jadi kalau bayar full 3 juta nanti dapat diskon ya? Sorry, bukan diskon, potongan ya, Mbak Vera ya? Ya, 200.000, tapi tidak bisa diambil ya. Oke. Akan kami akumulasikan untuk semester berikutnya. Oh, cashback mungkin modelnya kayak cashback gitu nggak sih? Ya, deposit gitu nggak sih? Deposit ya? betul, ya. Oke, baik. Jadi kalau rekan-rekan buka di Siakat, di situ ada namanya tulisan fitur deposit, itu ada ya, seharusnya ya Kak Vera ya, nanti dimasukkan ke sana ya, sama tim keuangan. Betul. Oke. Biasanya silakan dilihat di riwayat keuangan teman-teman itu, biasanya kan ada pembayarannya berapa, terus kemudian untuk pemotongan 200.000-nya ada, nanti dapat dimasukkan ke deposito semester berikutnya gitu. Baik. Oke, nah ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Devita Hina, itu untuk semua jurusan atau hanya mahasiswa baru? Ah, gimana tuh Kak Vera? Apanya buat cashbacknya? Iya, silahkan ditegaskan semua lagi. Dong, semua. Nah, semua ya, dicatat ya, tuh semua. Bayarnya dengan lunas ya 3 juta, tidak kurang, tidak ya kalau lebih boleh. Oh, lebih bagus ya. Deposito berikutnya kan kalau lebih. Siap, baik. Oke ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi ditegaskan bahwa untuk yang sudah membayar 3 juta rupiah nanti tetap dapat deposit ya. Cashback berupa deposit 200.000 itu akan tersimpan di akun Siakat ya Kak Vera ya. Iya, betul. Kalau bayar full. Nah, jadi silahkan untuk melakukan penyelesaian administrasi keuangan secepatnya dan kalau bisa sudah full sehingga nanti pikirannya bisa fokus untuk UTS dan UAS. Jadi tidak perlu memikirkan yang lain. Rekan-rekan akan nyaman ikut kuliah, nyaman mengerjakan tugas UTS dan UAS. Jadi dari akademik, Pak Ucup juga akan melihat bahwa enak sekali semua, jadi nyaman ya kuliahnya ya, Kak Vera ya. Iya, betul. Baik, ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Sebentar. Waduh, baik. Nah, ini ada lagi nih. Oh iya, itu nanti kalau sudah bayar yang 3 juta full itu WA dulu atau bagaimana Kak Vera mekanismenya? Ya, kalau pembayarannya ke VE BNI ke kita itu tidak perlu konfirmasi lagi. Nanti otomatis kita akan lihat di sistem Siakatnya. Jadi juga akan otomatis juga di riwayat keuangannya akan ada pemotongan 200.000 dan juga akan ada deposit untuk di semester berikutnya. Baik ya. Jadi oh iya, itu berarti yang harus diperhatikan adalah dari jalur mana teman-teman masuk ya. Betul. Cara mudah untuk mengenali rekan-rekan ini berada di jalur mana, lihat pada NIM. Kalau di NIM rekan-rekan di tengahnya ada 107, itu artinya rekan-rekan merupakan direkrut dari mitra kami. Nah, itu komunikasi terkait dengan VA-nya pakai BCA ya. Sorry, maksudnya VA-nya VA BCA gitu ya Kak Vera ya. Betul. Nah, sementara yang direct itu bisa langsung menyelesaikannya di Siakat Unsia ya. Tadi prosedurnya sudah dijelaskan oleh Kak Vera. Kalau mahasiswa yang di kita tinggal generate nomor VA di Siakat masing-masing. Oke, siap. Baik. Kiranya cukup jelas ya rekan-rekan ya tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Biro Keuangan. Mau satu termin lagi Kak Vera untuk yang bertanya secara langsung boleh? Ya, boleh.
Boleh ya satu ya yang direct aja. Ini ada Alexander. Sebentar. Ini kalau tidak ada NIM saya tidak langsung approve. Coba nih ada Faiz ya yang kebetulan NIM. Kalau teman-teman mau cepat dikenali, pasang foto kemudian pasang NIM-nya. Itu akan cepat mudah diidentifikasi. Nah, ini kebetulan ada Faiz Musyafa 2105011101037. Silakan Kak Faiz, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya masuk ke ruangan dulu agar tidak berisik. Oh, silakan. Baik. Ya, Mas Rizky, Ibu, Ya. saya ingin bertanya. Waktu itu saya sempat dapat informasi jikalau kalau nilai IP kita misal dalam semester X melebihi atau capable ya, itu mendapat potongan ya sesuai dengan nilainya. Itu prosesinya gimana ya biar kita bisa aktivasi? Dari saya itu sih. Oke, baik. Jadi intinya ada potongan enggak untuk mahasiswa ber-IPK tinggi. Kak Faiz ini mahasiswa baru ya? Berarti ya? Iya, saya baru menyelesaikan semester 1. Oke. Silakan Kak Vera, mungkin ada informasi Terima yang kasih bisa sebelumnya. disampaikan. Ya, terima kasih sama-sama Mas Faiz. Iya, terima kasih Mas Faiz. Sama-sama, Bu. Untuk program beasiswa, kalau untuk yang semester lalu kita jadi ada program beasiswa pandemi. Tapi untuk semester ini nanti akan kita informasikan kembali apabila ada beasiswa. Jadi kalau beasiswa mungkin bisa ditanya ke bagian mahasiswaan ya dengan Mas Rizky. Jadi baik. itu kan ada beberapa beasiswa yang ada di Unsia. Untuk yang tahun lalu kita memang ada untuk IPS ya, bukan IPK ya. Oh ya, maaf. Ya, untuk tahun ini mungkin nanti akan kita informasikan kembali kalau untuk mahasiswa yang berprestasi apakah tetap ada atau tidak, nanti akan diinformasikan kembali. Oke, baik. Ya, sudah menjawab ya Mas Faiz ya? Baik. Baik, Terima kasih, kasih. Ibu. Saya izin mute lagi. Siap, baik. Terima kasih Kak Vera dan Mas Faiz atas jawaban serta pertanyaannya. Baik, kiranya cukup ya untuk pertanyaan terkait dengan sesi keuangan ini. Nah, kami mengerti bahwa ada banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan. Nah, pertama, mungkin belum semua pertanyaan bisa diakomodir ya, karena mengingat terbatasnya waktu. Adapun jika teman-teman punya pertanyaan, boleh silahkan untuk tuliskan di dalam kolom chat. Nanti kami akan sampaikan kembali jawabannya di grup Telegram. Ingat, kalau mahasiswa pasti sudah ada grup-grupnya masing-masing. Itu bisa kalian masuki dan sesuai dengan angkatannya ya, karena biar kalian nggak pusing juga, nggak bingung juga pesan ini untuk siapa gitu. Nah, selanjutnya kita akan ada sedikit paparan dari Bapak Abdurrahman selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu. Telah bergabung bersama kita Pak Abdu sebentar. Halo Pak Abdu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Iya. Sehat Mas Rizky. Alhamdulillah sehat Pak Abdu. Pak Abdu mudah-mudahan tetap sehat juga ya. Silakan Pak Abdu untuk memulai paparan atau mau melakukan monef. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Yang saya hormati Pak Ucu Darussalam selaku Wakil Rektor di Universitas Siberasia, serta teman-teman dosen, Kepala Program Studi, kemudian Kepala Biro yang ada di Universitas Siberasia, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan pada sore hari ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwasanya kaitan dengan pelaksanaan perkuliahan terdiri dari tentu harus adanya evaluasi dan juga monitoring yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan, tentu mengacu kepada 8 standar pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada standar isi, kemudian yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar pendidikan dan standar pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir ada standar sarana dan prasarana. Tentu kita harus
bisa melihat bagaimana pelaksanaannya. Maka dari itu melalui forum ini saya memohon bantuan kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat nanti mengisi form survei yang sudah saya sampaikan kepada tim publikasi untuk pelaksanaan webinar ini. Mohon nanti teman-teman mahasiswa semuanya bisa ikut berperan aktif dalam mengisi form atau kuesioner untuk survei ini. Itu kemudian ada juga form yang kedua kaitannya dengan kompetensi dosen. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa dapat memberikan penilaian ataupun komentarnya kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan dosen. Itu nanti akan di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat. Saya mohon bantuannya nanti mungkin dari Mas Rizky ataupun panitia yang lainnya. Itu barangkali Mas Rizky, karena waktu juga tidak banyak, saya cukupkan. Mungkin tidak ada tanda jawab, hanya saya menitip saja untuk bantuan teman-teman mahasiswa untuk bisa mengisi form kuesioner. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdu atas sambutan ya, hitungannya sambutan, dan rekan-rekan kami ingatkan kembali untuk memperhatikan kolom chat tadi yang disampaikan Pak Abdu sudah dibagikan oleh Pak Noviandri. Perhatikan di situ ada dua kolom survei bisa diisikan. Nah, kemudian saat ini kami sampaikan bahwa breakout room sudah dibuka, jadi rekan-rekan bisa bergabung di breakout room. Tetapi sebelum itu pastikan sudah mengisi dulu komponen survei yang telah dipaparkan oleh Pak Ucuk. Pak Abdu maksudnya, maaf. Nah, baik, sepertinya kalau untuk acara inti ini sudah bisa kita selesai ya. Nah, terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menyimak paparan dari para narasumber, khususnya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Akademik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Kemahasiswaan Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, dan juga kepada Kavera selaku bagian dari Biro Keuangan Universitas Siber Asia yang telah menerangkan bagaimana mekanika pembayaran di Universitas Siber Asia. Sekali lagi, pastikan rekan-rekan sudah benar-benar memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Materi-materi yang sudah disampaikan akan kembali kami sirkulasikan melalui grup Telegram masing-masing angkatan. Ingat sekali lagi, rekan-rekan sudah pernah diundang di dalam grup Telegram masing-masing angkatan. Coba kalau lupa diperiksa lagi emailnya, itu ada linknya. Kalau memang kadaluarsa atau invalid silahkan hubungi saya, nanti akan saya masukkan kembali sesuai dengan angkatannya masing-masing ya. Nah, selanjutnya silahkan untuk bergabung di dalam breakout room. Nah, nanti setelah bergabung dengan breakout room, apabila telah selesai, rekan-rekan dapat kembali lagi di main hall dan mengisi absensi ya. Jadi untuk acara berikutnya kami kembalikan kepada Bapak Ibu Kepala Program Studi, titip kepada untuk melanjutkan sosialisasi terkait dengan persiapan semester berikut. Saya Rizky selaku bagian dari panitia memohon maaf apabila masih ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi kami sarankan agar rekan-rekan bergabung dengan breakout room, sudah tampak seharusnya di layar. Bapak Ibu Kaprodi juga bisa turut mengawali. Silahkan untuk meninggalkan main hall. Nanti silahkan kembali lagi untuk mengisi absensi ya. Terima kasih Kak Rizky. Baik. Oh, tunggu. Teman-teman. Oke. Silakan bergabung. Ya, terima kasih Mas Rizky. Oke, nanti jangan lupa ya untuk kembali lagi di main hall karena kita akan penutupan sekali lagi dan pengisian absensi. Terima kasih. Silakan bergabung dengan prodinya masing-masing.